Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi peserta didik baru SMP Muhammadiyah tahun pelajaran 2020-2021. Apa kabar kalian? Sehat? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, hari ini merupakan hari kedua kita melaksanakan kegiatan MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Namun sebelum kita memasuki materi yang akan disampaikan dalam kegiatan MPLS hari ini, mari kita bersama-sama berdoa agar kegiatan kita pada hari ini selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, dimanapun kalian berada, sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh panitia MPLS dan diketahui oleh kepala sekolah, bahwa pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang pendidikan karakter. Namun sebelum Bapak menyampaikan materi pendidikan karakter, terlebih dahulu Bapak akan memperkenalkan diri agar komunikasi kita lebih mudah, lebih harmonis, lebih menyambung. Karena istilah pepatah menyampaikan tak kenal maka tak sayang. Nama Bapak adalah Dr. Andes Haidi Nur. Di SMP Muhammadiyah ini Bapak mengasuh mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Anak-anakku sekalian, sebagaimana yang tercantum dalam jadwal kegiatan MPLS, Bapak akan menyampaikan materi tentang pendidikan karakter. Nah, materi pendidikan karakter ini akan Bapak mulai dengan satu pertanyaan. Satu pertanyaan, pentingkah pendidikan karakter itu disampaikan? Pentingkah pendidikan karakter itu diajarkan kepada khususnya siswa, siswi, atau para remaja? Nah, jawabannya bahwa pendidikan karakter saat ini sangatlah penting. Jadi pendidikan karakter sangatlah penting untuk disampaikan, untuk diajarkan, terutama kepada para pelajar siswa dari tingkat, bahkan dari tingkat SD, SMP sampai SMA, bahkan ke perguruan tinggi. Kalau yang merupakan hal yang sangat penting, lalu apa manfaatnya? Untuk apa pendidikan karakter itu perlu, sangat penting untuk disampaikan? Nah, tujuannya, manfaatnya adalah untuk mengatasi masalah krisis moral yang sedang melanda bangsa kita saat ini. Jadi saat ini bangsa kita sangat krisis moral, dilanda krisis moral, terutama adanya pengaruh-pengaruh dari luar, budaya-budaya luar yang diterima begitu saja oleh masyarakat kita, terutama oleh para remaja, oleh para pelajar. Maka sehingga untuk membentengi itu, untuk bisa memfilter, kita perlu pendidikan karakter. Nah, apa saja krisis moral yang melanda bangsa kita?
Apa saja krisis moral yang melanda para remaja kita, para pelajar? Yang pertama, meningkatnya pergaulan bebas. Kita bisa melihat sekarang pergaulan bebas itu seakan-akan biasa saja. Bahkan siswa bergaulan bebas, berpacaran, di hadapan guru kadang dianggap biasa-biasa saja. Padahal itu merupakan hal yang sangat tabu dan perbuatan yang sangat tidak baik. Kemudian krisis moral yang melanda remaja kita. Yang kedua, maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja. Kita sering melihat di TV, di video-video itu tindakan-tindakan kekerasan terhadap anak atau remaja, adanya tawuran, serang-serangan, geng-gengan. Nah, itu merupakan akibat krisis moral yang melanda para remaja, para pelajar. Kemudian apalagi krisis moral yang melanda pelajar, melanda bangsa kita, terutama remaja, yaitu kebiasaan menyontek. Jadi kalau ulangan, dia lebih ingin mengambil yang praktis saja. Nah, sikap kebiasaan menyontek ini, melihat jawaban teman, itu akan menimbulkan kelemahan berpikir, kemalasan untuk belajar, karena sudah ada kebiasaan begitu akan diberikan soal ulangan, ia tidak berpikir untuk menjawab, untuk mencari jawaban, tapi dia mencari jawaban dengan temannya, nengok ke sana, nengok ke sini, cari sana, cari sini. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu akan merusak mental kepribadian. Maka untuk mengatasinya harus diberikan pembinaan, pendidikan karakter. Kemudian apalagi krisis moral yang melanda para remaja, para pelajar? Penyalahgunaan obat-obat terlarang. Apalagi ini bahkan sampai ke tingkat SD itu ada yang melakukan hal-hal semacam itu. Orang kalau minum obat adalah untuk baik. Nah, sekarang para remaja, pelajar kadang-kadang menjinit, koplo, ekstasi, bahkan anak-anak itu sering mengisap lem diisap. Padahal itu sangat berbahaya terhadap kesehatannya, juga termasuk kepada akal pikiran atau kepada kecerdasannya. Kemudian yang kelima, krisis moral yang melanda remaja, diantaranya lagi adanya perusakan milik orang lain, usil, culas. Bahkan di sekolah sudah menata, guru-guru sudah menata ruang kelas yang baik, meja sudah dirapikan, dicat bagus. Nah, mental yang suka merusak milik orang lain ini kadang mencoret-coretnya, bahkan ada yang menggergajinya, ada yang merusak, ada yang menulis-tulisnya dengan tip X, dengan spidol, sehingga meja yang dulu ya bersih, baru 1-2 bulan dia masuk sudah seperti di pinggir pasar, tembok-tembok pasar itu. Nah, ini beberapa hal yang merupakan krisis moral yang melanda para remaja, termasuk para pelajar. Nah, kondisi yang semacam ini itu perlu diatasi, perlu ditangkal, salah satunya dengan cara menerapkan pendidikan karakter sejak dini. Anak-anakku sekalian, kalau pendidikan karakter itu yang akan mampu memfilter atau membendung budaya-budaya luar yang akan merusak kepada mental para remaja, atau yang menyebabkan terjadinya krisis moral terhadap para remaja, para pelajar. Pertanyaan berikutnya, apa itu pendidikan karakter? Apa itu pendidikan karakter? Nah, untuk menjawab ini
kita akan mempelajari pengertian pendidikan karakter itu sendiri. Pendidikan karakter adalah suatu ilmu pengetahuan yang berfungsi memperbaiki karakter manusia yang perlu ditanamkan sejak dini. Jadi pendidikan karakter itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk memperbaiki karakter manusia, memperbaiki kepribadian manusia, memperbaiki akhlak manusia, memperbaiki moral manusia, dan itu ditanamkan sejak dini. Bahkan dalam konsep Islam, penanaman pembentukan karakter itu sejak dalam kandungan. Ya, sering didengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran, sering didengarkan bacaan sholawat, sering didengarkan bacaan-bacaan kalimat-kalimat thayyibah saat di dalam kandungan. Nah, nanti lahirnya dia akan menjadi bayi yang baik. Jadi pengertian pendidikan karakter itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang dibahasnya adalah tentang karakter, tentang kepribadian, tentang sikap, tentang tingkah laku, tentang akhlak seseorang, dan itu diajarkan sejak dini. Kemudian yang kedua, pendidikan karakter itu gunanya untuk memperbaiki karakter. Jadi kalau pertanyaannya tadi apa itu pendidikan karakter? Satu-satunya pengertiannya suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang karakter, tentang kepribadian, tentang akhlak, dan penanaman itu pembentukannya itu memperbaiki akhlak itu sejak dini. Kemudian gunanya untuk memperbaiki karakter, untuk memperbaiki akhlak manusia, terutama para remaja, para pelajar. Nah, kemudian apa nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter itu? Jadi nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam pendidikan karakter? Anak-anakku sekalian, para peserta didik baru SMP Muhammadiyah yang berbahagia, nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter, yang pertama nilai religius. Apa itu nilai religius? Nilai religius adalah karakter sikap dan perilaku yang patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Jadi nilai religius. Jadi kalau kita sudah dididik, ditempa karakter kita, menerima pendidikan karakter itu, maka dalam jiwa kita ini, dalam diri kita ini akan tumbuh nilai-nilai religius. Nah, orang itu dikatakan punya nilai religius, implementasi pada sikapnya, kepribadian sehari-harinya, dia rajin melaksanakan, mengamalkan ajaran agamanya atau ajaran agama yang dia anut. Itu yang pertama, nilai religius. Dia rajin. Kalau kita orang Islam, seorang muslim, nah nilai religius yang ada pada diri kita terimplementasi dengan kita sering sholat, rajin melaksanakan sholat, rajin puasa, rajin membaca Al-Quran, suka melakukan perbaikan, suka menolong orang. Nah, itu merupakan gambaran nilai-nilai religius yang ada pada diri kita. Nah, yang kedua, nilai religius, bahwa di diri kita ini ada nilai religius, adanya toleransi. Jadi kita bisa menghormati umat lain dalam menjalankan ibadah agama yang mereka anut, mereka yakini. Kemudian yang ketiga, implementasi nilai religius itu adalah bisa hidup rukun. Jadi bisa hidup rukun dengan antar umat beragama, bisa bekerja sama
walaupun berbeda akidah, kerjasama dalam hal-hal sosial, dalam ekonomi, dalam kegiatan-kegiatan lain. Itu bisa kerjasama, tapi nilai religiusnya dalam melaksanakan ibadah, dia melaksanakan ibadahnya sendiri. Nah, dalam konsep Islam, nilai religius ini adalah lakum dinukum waliyadin. Dalam hal toleransi, lakum dinukum waliyadin. Jadi nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter, yang pertama nilai religius. Yang kedua nilai nasionalis. Apa nilai nasionalis itu? Nilai nasionalis itu adalah karakter satu paham kebangsaan dari masyarakat pada suatu negara yang memiliki kesadaran dan semangat cinta tanah air. Jadi itu nasionalis. Jadi orang yang dikatakan itu nasionalisnya tinggi, maka akan kelihatan, akan terimplementasi, teraktualisasi dalam sikapnya sehari-hari. Kita bisa mengatakan itu orang punya nilai nasionalis, dia menunjukkan cinta terhadap tanah airnya. Atau dalam bahasa yang paling praktisnya, kita mengungkapkan saya bangga jadi anak Indonesia. Nah, itu menunjukkan nilai-nilai nasionalis. Nilai kedua daripada pendidikan karakter. Kemudian yang ketiga, nilai yang terdapat dalam pendidikan karakter itu nilai mandiri. Apa itu nilai mandiri? Nilai mandiri itu adalah karakter atau sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung kepada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi sifatnya mandiri, dia percaya diri, dia tidak mengharapkan menyelesaikan suatu tugas, tidak mengharapkan orang lain. Jadi orang yang memiliki nilai mandiri, kalau diberi soal, diberi tugas, diberi PR misalnya, nah dia tidak mengharapkan kemana mencari jawaban, tanya siapa, tapi dia belajar sendiri dan dia merasa mampu untuk bisa menjawab atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan atau PR yang diberikan itu. Jadi yang ketiga, nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter itu adalah nilai mandiri. Kemudian yang keempat, nilai yang terdapat pada pendidikan karakter itu adalah gotong royong. Nah, gotong royong itu adalah karakter kerja bersama atau tolong menolong, bantu membantu untuk mencapai hasil yang diharapkan. Itu arti gotong royong. Jadi nilai yang keempat pada pendidikan karakter adalah gotong royong. Jadi ada kebiasaan, ada kesukaan, atau ada satu kesukaan dalam sikapnya, dalam kepribadiannya itu untuk melakukan, suka menolong, kemudian bisa kerjasama, atau suka membantu. Nah, itu nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai yang terdapat dalam pendidikan karakter. Nah, di beberapa daerah istilah gotong royong ini tidak sama sebutannya. Ada yang mengatakan gotong royong itu habaring hurung. Ada juga orang mengatakan gotong royong, gontong royong. Ada kalau di Jogja mengistilahkan gotong royong dengan sebutan gugur gunung. Kalau orang Madura mengistilahkan gotong royong itu dengan istilah song asong. Tapi semuanya gotong royong. Gotong royong yaitu karakter bekerja sama atau suka tolong menolong, bantu membantu untuk mencapai hasil yang diharapkan. Anak-anakku sekalian, nilai yang terkandung pada pendidikan karakter yang kelima adalah integritas. Nah, apa integritas itu? Integritas itu adalah karakter suatu kepribadian seseorang yang bertindak secara konsisten dan utuh. Jadi dia betul-betul konsisten, tidak hanya ucapan tapi juga
melaksanakan. Jadi integritas itu karakter suatu kepribadian seseorang yang bertindak secara konsisten dan utuh baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Jadi kalau disuruh diberikan tugas, dia melaksanakan secara tuntas. Kemudian kalau dia mengatakan sesuatu atau mengajak sesuatu, misalnya dia mengajak ayo kita gotong royong membersihkan ruang kelas, bila dia sebagai ketua kelas, nah dia konsisten dengan ucapannya. Tidak hanya orang yang mengerjakan, tapi dia santai-santai saja. Tadi integritas itu orang yang berintegritas, itu orang yang punya karakter, kepribadian yang bertindak secara konsisten dan utuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kemudian kalau kita sudah mendapat pelajaran pendidikan karakter, pembinaan karakter, lalu apa dampak yang akan timbul dalam kepribadian kita, dalam diri kita ini? Nah, dampak dari pendidikan karakter itu yang pertama akan menyeimbangkan kemampuan kognitif pada peserta didik. Jadi kalian kalau sudah karakter kalian itu dibina, punya karakter, punya sikap yang baik, maka itu akan mampu menyeimbangkan kemampuan kognitif kalian. Kemampuan kognitif itu artinya pengetahuan. Jadi kemampuan matematika, nah kamu bisa memiliki pengetahuan matematika, bisa menghitung, bisa mengali, bisa membagi, dan seterusnya rumus-rumus yang ada dalam matematika, baik dalam geografi, dalam geometrinya, dalam aljabarnya, dan lain sebagainya. Kemudian dampak yang muncul pada diri kita, pada kepribadian kita, kalau kita sudah mendapatkan pendidikan karakter, itu akan mampu membentuk peserta didik menjadi orang yang berprestasi. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, dampak yang muncul pada jiwa kita, pada kepribadian kita, kalau sudah mendapatkan pembinaan dan pendidikan karakter, dapat membentuk rasa percaya diri. Jadi orangnya pede. Jadi karakternya baik, pembinaan karakternya baik, dia akan menjadi orang yang percaya diri. Dia tidak rasa malu, tidak rasa takut, tidak rasa kurang, atau tidak merasa rendah diri, tapi percaya diri. Kalau diberi pertanyaan, dia tidak takut untuk menjawab, tidak ada rasa takut kalau salah, kalau apa. Nah, itu dampak yang muncul akibat dari pendidikan karakter. Lalu apa lagi dampak pendidikan karakter itu? Membentuk kemampuan berkomunikasi. Jadi orang yang sudah karakternya terbentuk, menerima pendidikan karakter, itu dia komunikasi lebih mudah. Kemudian dampak pendidikan karakter mampu membangun jiwa peserta didik menjadi orang yang religius. Jadi pendidikan karakter itu akan mampu membangun jiwa remaja, jiwa peserta didik, jiwa kita menjadi orang yang religius. Orang religius tadi apa? Jadi orang yang mampu bisa melaksanakan ajaran agama yang dia anut, kemudian bisa toleransi dengan umat pemeluk agama yang lain, dan bisa hidup rukun dengan masyarakat, dengan umat pemeluk agama yang lain. Jadi itu beberapa dampak dari pendidikan karakter. Nah, kalau di SMP kita, SMP Muhammadiyah ini, agar muncul atau nilai-nilai religius itu tumbuh pada peserta didik, itu setiap hari selalu diusahakan, selalu dilaksanakan. Jadi selalu dilaksanakan kegiatan-kegiatan di SMP Muhammadiyah itu agar tumbuh nilai-nilai religius. Jadi penanaman nilai religius kemudian akan berdampak terjadi pada jiwa anak peserta didik, terutama nilai-nilai religius itu.
Jadi di SMP Muhammadiyah bukan hanya pada ketika MPLS ini saja pendidikan karakter, kemudian penanaman nilai-nilai religius itu, tapi sejak hampir selalu setiap hari itu selalu ada pelaksanaan kegiatan yang menanamkan, menciptakan nilai-nilai religius. Jadi kalau pagi hari kita sebelum mulai materi pelajaran itu siswa dibimbing untuk membaca Al-Quran. Jadi kegiatan literasi membaca Al-Quran oleh guru-guru yang membimbing masing-masing siswa. Kemudian menghafal surah-surah pendek, menghafal doa-doa. Nah, semua itu kegiatan-kegiatan dalam pembentukan karakter, terutama untuk menumbuhkan nilai-nilai religius. Nilai religius tadi nilai karakter yang ada pada peserta didik atau pada remaja, keinginan atau kemauan, kesungguhan untuk melaksanakan ajaran agama yang dia anut. Kemudian dia juga bisa bertoleransi dengan umat lain dalam menjalankan agamanya, dan dia juga bisa hidup rukun dengan masyarakat, dengan umat-umat pemeluk agama yang lain. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, demikian materi pendidikan karakter yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan untuk penyampaian materi pendidikan karakter ini, mari kita melakukan praktek atau melakukan pembentukan karakter dengan melakukan tepuk PPK. Sudah pernah tepuk PPK? Nah, mari kita sama-sama lakukan tepuk PPK. Perhatikan dan ikuti Bapak ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Terima kasih. Demikian materi pendidikan karakter yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita berdoa corona ini cepat berlalu dan kita bisa melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar secara tatap muka langsung, turun ke sekolah, dan sehingga kita bisa lebih akrab dalam berkomunikasi. Dan pada anak sekalian, peserta didik baru, selesai kalian menerima materi ini supaya membuat resume, supaya membuat ringkasan dari seluruh materi yang Bapak sampaikan tadi. Yang pertama, kamu buat resumenya, apakah pendidikan karakter itu penting disampaikan, lalu apa pendidikan karakter itu, lalu nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam pendidikan karakter, kemudian dampak apa saja yang akan muncul kepada orang lain, pada peserta didik, pada remaja kalau sudah mendapat pembentukan dan pendidikan karakter. Demikian yang Bapak sampaikan, dan ingat ringkasannya dan segera dikirim nanti ke nomor WA Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.